Baik, terima kasih. Ini juga menjadi kekuatan bagi kita ya. Jawaban yang diberikan itu menjadi penyemangat atau kekuatan bagi kita. Mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dipersilakan. Pertanyaan berikutnya dari Jacqueline Muntu. Pendeta, mau tanya prinsip Alkitab untuk resolusi konflik. Setahu saya, salah satunya adalah dengan membicarakan untuk diselesaikan dengan baik, menghindari kesalahpahaman. Tapi apakah salah jika saya memutuskan untuk tidak membicarakan masalah yang muncul tanpa memperpanjang kesalahpahaman yang ada dan memaafkan secara diam? Apakah boleh jika masalah itu tidak dibicarakan sama sekali, yang penting sudah dimaafkan? Atau harus tetap dibicarakan sampai tuntas? Terima kasih pertanyaan saudari Jacqueline Muntu. Ini adalah suatu prinsip yang sangat tepat, yaitu kita harus menyelesaikan masalah kita. Tidak mungkin kita datang berdoa kepada Tuhan sementara masalah itu tidak kita selesaikan. Itulah juga yang dikatakan di dalam Matius pasal yang kelima. Pada waktu Tuhan Yesus memberikan pengajarannya di dalam khotbah di atas bukit. Contohnya kita baca di pasal yang ke-5 ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Matius 5 ayat 23 dan ayat 24. Matius 3. Matius 5. Matius 5 ayat 23 dan 24. Matius 5 ayat 23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat bahwa saudaramu sakit hati terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Terima kasih. Dikatakan di sana pergilah untuk berdamai. Tidak dibuat dengan rinci seperti apa itu berdamai. Apakah membicarakan itu masalah dengan tuntas? Kalau memang kedua-duanya, dua belah pihak telah ikhlas dan mengatakan sudahlah apapun yang terjadi kita lupakan, kita tidak usah bahas lagi, yang penting kita ikhlas untuk saling memaafkan, itu bagus. Intinya adalah harus ada rekonsiliasi. Ya. Tujuan dibahas dan dibicarakan sampai tuntas itu bukan untuk mencari ternyata siapa yang benar dan siapa yang salah. Kenapa mesti sampai berhari-hari dibicarakan? Tujuannya apa? Apakah untuk mencari siapa yang benar atau siapa yang salah? Ya. Di dalam suatu konflik, walaupun ada pihak yang nyata-nyata benar, tapi pihak yang nyata-nyata salah pun bisa saja ada benarnya dalam suatu level-level tertentu. Jadi kalau memang keduanya telah ikhlas untuk saling melupakan itu masalah, biarlah saling memaafkan, saling berdamai, tapi jangan sampai pada waktu berdamai, karena kita tidak mau mendiskusikan, maka sudahlah, yang penting saya memaafkan engkau, saya tidak akan menegur engkau lagi, saya tidak akan komunikasi dengan engkau lagi, saya tidak akan menyapa engkau lagi, saya tidak mau berbicara dengan engkau lagi, yang penting engkau tahu saya sudah memaafkan engkau. Itu artinya menciptakan konflik yang berkesinambungan. Kenapa tidak mau bicara? Kenapa tidak mau menyapa? Sementara kita harus saling mengasihi, harus saling menyapa satu dengan yang lain. Jadi intinya, berdasarkan Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-24, haruslah kita berdamai dulu. Berdamai dulu. Apakah pada waktu Tuhan Yesus mati bagi kita di atas kayu salib, dia mau diskusi dulu dengan murid-muridnya, apa saja kesalahan mereka, mau berdiskusi dulu apa saja kesalahan dari orang-orang berdosa yang ada pada saat itu. Dia mati di atas kayu salib. Barang siapa percaya kepadanya akan selamat, tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Pada waktu ia memaafkan kita, dia katakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, bila mana engkau mengakui dosa-dosamu, maka Allah adalah setia dan adil. Maka ia akan mengampuni dosa-dosamu. Kita akui saja.
Dia tidak akan menghakimi kita dan menghujani kita dengan segala macam tuduhan. Kita datang, kita akui, dia menerima kita sebagaimana adanya kita, dan kita menjadi anak-anaknya. Itu adalah luar biasanya kasih karunia Allah. Kalau itu adalah sifat Allah kepada kita, kita juga di dalam bahkan membicarakan suatu masalah sampai tuntas, tujuannya bukan untuk mencari siapa benar, siapa salah, siapa yang harus minta maaf, dan siapa yang harus memaafkan. Biarlah kita saling mendahului bahkan di dalam memohon maaf dan mendahului di dalam memberikan maaf. Terima kasih.